Sebelum masuk ke videonya, simak dulu cuplikan ini yuk. Apa sih itu manajemen? Jadi, manajemen menurut garis besar adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Reagensia itu apa ya? Kalau untuk reagensia, reagensia itu adalah zat kimia yang digunakan dalam laboratorium untuk melakukan reaksi kimia, analisis, atau pengujian. Oh, kalau begitu manajemen penyimpanan reagensia itu apa ya? Jadi, manajemen penyimpanan reagensia adalah proses pengelolaan dan pengawasan penyimpanan reagen di laboratorium untuk memastikan kualitas, keamanan, dan ketersediaan reagen. Manajemen penyimpanan di laboratorium melibatkan berbagai langkah untuk memastikan kualitas, keamanan, dan efektivitas reagen, mulai dari penerimaan hingga pembuangan. Ini termasuk penyimpanan yang tepat sesuai dengan jenis reagennya, melalui labelan yang benar, manajemen yang stok, dan pemantauan masa kadaluarsa. Ini terbagi menjadi 5 hal. Yang pertama adalah penyimpanan, yang kedua ialah labelan, yang ketiga adalah manajemen stok, yang keempat adalah pembuangan, yang kelima adalah keamanan, dan terakhir adalah pemantauan suhu. Penyimpanan reagen adalah proses penyimpanan zat kimia atau reagen yang digunakan dalam suatu proses atau percobaan untuk menjaga kualitas dan stabilitasnya, serta mencegah terjadinya reaksi yang tidak diinginkan. Tujuannya adalah agar reagen tetap dapat berfungsi dengan baik dan menghasilkan hasil yang akurat. Reagen harus disimpan sesuai dengan karakteristiknya, seperti dalam lemari es dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Mengapa harus disimpan dalam lemari es? Karena untuk dilakukannya kontrol agar reagen tidak terjadinya degradasi. Nah, baik, di sini ada contoh penyimpanan alkohol dengan tanggal 17 bulan 9 2024. Alkohol yang sudah kadaluarsa namun tetap dipakai karena di sini adalah laboratorium pendidikan. Namun bisa dilihat di situ ada reagen Benedict yang kadaluarsa itu 17 bulan 5 2025, diletakkan di belakang sekali karena di sini juga menganut sistem first in first out. Selanjutnya di sini adalah pelabelan reagen, di mana reagen diberi label sesuai nama, kemudian urutan. Bisa dilihat di sini bahwasannya banyak sekali ada tanda bahayanya, kemudian nama-nama reagen sesuai tempat penyimpanan. Kenapa diberi label sesuai tempat penyimpanan? Agar mempermudah para praktikan atau para pekerja laboratorium untuk mencari reagen-reagen mereka. Kemudian bisa dilihat di sini banyak sekali reagen dengan tanda bahaya, di mana ini juga agar praktikan lebih hati-hati dalam memegang reagen, sesuai dengan ada yang padat dan ada yang juga yang cair. Selain pelabelan, kita juga harus memanajemen laboratorium dengan cara manajemen reagen dengan penulisan reagen yang sudah diambil apa aja agar kita tahu tentang reagen-reagen yang sudah habis ataupun reagen-reagen yang sudah kadaluarsa. Nah, biasanya untuk reagen di dalam laboratorium yang sudah ditata seperti ini menganut sistem IFO atau first in first out. Nah, untuk reagen yang baru masuk biasanya diletakkan di belakang sekali, sedangkan pada reagen yang dengan masa kadaluarsanya akan mendekati akan diletakkan di depan karena menganut sistem first expire, first out. Nah, biasanya pada praktikan itu akan menggunakan reagen yang sudah ada di depan agar stabilitas reagen yang baru tidak diganggu gugat, serta reagen yang mendekati masa expired akan habis sesuai dengan masanya. Umumnya, reagen yang digunakan oleh praktikan adalah beragam reagen yang digunakan untuk kebutuhan praktikum. Reagen yang dapat larut dalam air bisa dibuang langsung setelah dinetralkan. Untuk prosedur pembuangan reagen meliputi identifikasi reagen, tentukan jenis reagen yang akan dibuang, dan perhatikan sifatnya, entah asam, basa, logam berat, dan lain-lain. Yang kedua, netralkan jika perlu.
Jika reagen bersifat asam atau basah, dinetralkan dengan air atau zat yang sesuai sebelum dibuang. Yang ketiga, pisahkan endapan jika perlu. Yang keempat, pengumpulan. Kumpulan reagen yang telah dinetralkan akan dipisahkan endapannya dalam wadah yang sesuai dan diberi label. Yang kelima, pembuangan. Buang reagen ke tempat pembuangan limbah yang sesuai. Seperti contoh, jika limbah cair, buang kepada buangan limbah cair. Dan yang keenam, laporan. Catat pembuangan reagen dalam buku register untuk pelaporan. Pembuangan limbah reagen harus sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan untuk mencegah kontaminasi lingkungan dan menjaga keamanan serta keselamatan dari staf laboratorium. Ini adalah apa? Di mana setiap dalam laboratorium harus memiliki apa? Agar jika terjadi kebakaran ataupun sesuatu yang tidak diinginkan, apa bisa membantu kita sebagai pertolongan pertama. Dimanapun, bahkan di ruangan media dan media. Di mana di dalam ruangan ini penuh dengan chemical store yang sangat berbahaya untuk lingkungan maupun personal. Untuk memasuki ruang media reagensia, haruslah memiliki apd yang lengkap, seperti masker, handgun, maupun jas life hazard. Untuk mengembalikan reagen, haruslah kita tahu kode maupun tempat penyimpanannya. Agar apa? Agar lemarinya tidak tertukar. Karena setiap lemari sudah dibagi untuk seberapa bahayanya reagen tersebut. Contohnya di sini, untuk reagen yang tingkat toksinitasnya tinggi, itu berada di sebelah kanan. Dan reagen yang saya pegang adalah tingkat toksinitas yang tinggi dan harusnya berada di dalam sini sesuai dengan kode. Jangan lupa tutup kembali. Dan selesai. Kemudian ada beberapa reagen yang harus disimpan dalam suhu freezer sekitar minus 20 derajat Celcius. Nah, di sini ada icebox yang biasanya digunakan untuk stabilitas sampel yang akan dikirim dalam perjalanan. Demikianlah komponen-komponen dalam manajemen penyimpanan reagen. Manajemen penyimpanan reagen meliputi dengan penyimpanan. Penyimpanan itu kita harus mengetahui tempat penyimpanan reagen tersebut, apakah kita letakkan di lemari penyimpanan atau di lemari es. Kemudian kita harus memastikan wadah reagen tersebut tempatnya gelap atau tempat plastik seperti ini. Kemudian untuk organisasi penyimpanan, kita harus menyusun reagen sesuai abjad dan kode yang sudah ditentukan. Kemudian rak juga harus memiliki ukuran yang sesuai dengan wadah, seperti pinggir rak dan lebar rak harus sesuai dengan reagen yang akan disimpan. Kemudian yang kedua ada pelabelan. Pelabelan itu informasi penting dari reagen tersebut. Kemudian ada manajemen stok. Manajemen stok itu mencakup dengan perputaran stok atau first in first out. Kemudian pembuangan. Pembuangan itu meliputi reagen yang sudah kadaluarsa atau pengolahan limbah yang sudah dipakai untuk dibuang, seperti limbah cair, terus dilarutkan kepada air, kemudian dinetralkan, lalu dibuang ke buangan limbah cair. Kemudian ada keamanan, yaitu mengontrol akses ke area penyimpanan reagen untuk mencegah akses yang tidak sah. Kemudian peralatannya harus ditangani dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian adanya prosedur darurat seperti adanya jalur evakuasi dan adanya APAR. Kemudian yang kedua ada pemantauan suhu. Pemantauan suhu itu meliputi kalibrasi dari termometer ukur, termometer suhu yang harus telah dikalibrasi dengan benar. Kemudian ada pemantauan rutin. Pemantauan rutin harus memantau suhu secara teratur untuk memastikan reagen yang disimpan di suhu kamar tepat dengan suhu yang sesuai. Kemudian
kemudian yang di lemari es sesuai dengan suhu yang telah ditetapkan seperti range antara -2 sampai -8. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih